Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita bisa bertemu kembali dan di sini saya Ida Fahmi Hidayati Latifah, guru bahasa Inggris kelas 11 di SMA Negeri 1 Soreang, akan menyampaikan pemecahan masalah terkait pembelajaran yang kami laksanakan di sekolah di kelas siswa kelas 11 SMA Negeri 1 Soreang, yaitu dalam materi Suggestions and Offers. Di sini kami akan melihat pertama bahwa yang menjadi permasalahan yang dihadapi adalah seperti diketahui bersama bahwa pembelajaran tentang Suggestions and Offers adalah bagian dari pembelajaran speaking skill dalam bahasa Inggris. Seperti diketahui bahwa pembelajaran bahasa Inggris terdiri dari 4 skills. Yang pertama ada speaking, atau yang pertama biasanya kita mulai dengan reading, kemudian dengan listening, kemudian ada speaking dan writing. Dan untuk pembelajaran suggestions and offers, ini adalah bagian dari speaking skills. Berikutnya, pembelajaran speaking itu butuh antusias tertentu agar bisa dipelajari, terutama banyak latihan, practicing, baik secara berkelompok 2 orang ataupun berkelompok dengan 4 orang. Sehingga di sini untuk memperlancar anak-anak dalam berbahasa Inggris, maka biasanya kita gunakan role play. Cuman kadang-kadang masih ada keraguan siswa dalam berbicara dalam bahasa Inggris. Kenapa? Karena memang di kalangan Indonesia bahasa Inggris itu adalah foreign language, not a second language. Sehingga it would be a little bit hard to face it. Dan untuk permasalahan tersebut, mungkin kalau misalnya kita paksakan anak-anak hanya dalam pembelajaran speaking saja, itu mungkin mereka tidak mampu ke arah sana. Tapi untuk membuat mereka minimal merasa tertarik dengan mempelajari bahasa Inggris, meskipun untuk speaking skill mereka punya keterbatasan, maka di sini kami mencoba mungkin hanya sebagai variasi saja dalam pembelajaran bahasa Inggris dengan menggunakan tes-tes atau exercise yang kita berikan untuk mengetahui sampai sejauh mana keterbacaan mereka, sampai sejauh mana literat mereka terhadap bahasa Inggris yang dipelajari. Nah, di sini kita awali dengan seperti biasa untuk memudahkan mengidentifikasi sampai sejauh mana kemampuan mereka terhadap bahasa Inggris, maka diadakan brainstorming. Caranya kita biasanya menyampaikan pernyataan, kemudian bagaimana respon mereka terhadap pernyataan tersebut. Ini tentunya dikaitkan dengan suggestions, yaitu suggestions itu memberi saran, dan offers itu menawarkan. Nah, dalam suggestions and offers itu nanti berkembang, akan ada declining and offers, kemudian ada juga accepting and offers. Demikian juga dengan suggestions, ada yang asking suggestion atau giving suggestions. Nah, di sini mereka tentu saja di awal kita kasih mereka brainstorming untuk mengetahui sampai sejauh mana pengetahuan mereka tentang suggestions and offers ini. Kemudian karena memang kita tahu mungkin mereka sudah pernah mempelajarinya waktu mereka di SMP atau di pendidikan sebelumnya. Nah, setelah diberikan pelatihan seperti itu, kemudian adanya practicing, nah baru untuk melatih atau untuk mengetahui sampai sejauh mana literasi mereka terhadap material suggestions and offers ini, kita beri mereka diberi mereka link Google Form untuk mengerjakan dengan waktu tertentu, yang tentunya seperti sebelumnya kita bahas, kalau misalnya Google Form dipakai untuk essay itu kurang efektif, tapi kalau Google Form digunakan untuk multiple choice itu insya Allah sangat efektif. Nah, berikutnya dari nilai yang diperoleh, ternyata nilai yang diperoleh sangat signifikan ketika para siswa diberikan suggestions melalui tes harian,
dengan media Google Form. Dan yang diperoleh nilainya sangat variatif, bagus. Kemudian variasi nilainya sangat beraneka, tapi bukan standar rendah, tapi standar yang bagus. Sehingga kita punya pemahaman bahwa oh ya, memang mereka memahami apa atau keterbacaan mereka terhadap suggestions and offers itu cukup lumayan. Kenapa? Karena memang mungkin kalau suggestions and offers itu sering digunakan sehari-hari sehingga mereka bisa menggambarkannya dengan mudah. Dan terindikasi bahwa soal dengan bentuk pilihan ganda atau multiple choice dengan menggunakan media Google Form itu sangat efektif. Nah, di sini dari seluruh siswa yang mengerjakan ada 239. Artinya lebih dari 50% siswa mengerjakannya. Dan yang hebatnya atau yang kita berpikir positif atau optimis terhadap perkembangan mereka, ternyata di sini average-nya ada di 78,49, artinya lumayan masih bisa mencapai 80 poin ya. Kemudian mediannya 85 dari 100 poin. Dan range-nya berarti antara 15 sampai 100. Kita lihat lagi. Nah, ini hasil dari perolehan. Tetap saja kalau untuk yang hasilnya ada nilai 15 ada, karena memang kita tidak bisa memaksakan atau kita memang untuk kemampuan, kalau berarti kalau misalnya kita memberikan soal kemudian nilainya semuanya bagus, berarti si soal terlalu mudah. Kalau nilainya semuanya bagus. Kalau nilainya semua jelek, berarti soal cenderung sulit. Tapi kalau variasinya seperti ini kita bisa melihat bahwa mereka bisa memahaminya. Bahkan ada yang punya nilai 100. Ada sekitar 18 orang yang memiliki nilai 100. Nilai tertingginya ada di 85. Kemudian kita lanjutkan, kalau kita lihat ini perbandingan antara dari kelas IPA 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 yang diberikan itu hampir semuanya mengerjakan dengan porsi yang tidak terlalu jauh, artinya semuanya mengerjakan, hampir semua siswa mengerjakan. Meskipun mungkin karena berbagai keadaan, misalnya sakit atau kondisi-kondisi tertentu, mereka ada saja yang tidak mengerjakan. Kalau misalnya kita lihat dari hasil yang terjadi, ternyata kita bisa melihat bahwa setelah menjalani proses KBM dengan kondisi yang terjadi, bisa diidentifikasi bahwa pembelajaran suggestion and offers bisa disampaikan dalam bentuk speaking, tentu saja, karena memang bidangnya dalam bidang speaking. Kemudian kalau kita lihat lagi, kalau misalnya di speaking ini kita bisa menggunakan berbagai metode, dan ini metode-metode tersebut bisa kita gunakan dan bisa kita terapkan, bisa kita implementasikan di kalangan siswa kelas 11 dengan baik. Berikutnya, Google Form akan lebih efektif dan efisien jika digunakan untuk soal multiple choice. Dulu sebelumnya kami pernah membahas bahwa kita mencoba memberikan soal-soal esai melalui Google Form, tapi memang tingkat kesalahannya atau tingkat ketelitiannya harus ekstra, sehingga kondisi salah sedikit saja bisa merubah. Makanya akhirnya kita buktikan bahwa di sini kita buktikan permasalahan yang kemarin sudah kita lihat, untuk kita laksanakan, bahwa Google Form itu lebih efektif dan efisien jika digunakan untuk soal multiple choice. Kenapa? Karena memang untuk soal multiple choice kan hanya tinggal memilih A, B, C, D, E-nya saja. Sementara kalau misalnya untuk yang lain kita harus banyak pertimbangan, titik, koma, dan seterusnya. Berikutnya, kita bisa lihat lagi bahwa kalau misalnya untuk membuat pembelajaran suggestion and offers, itu Google Form di sini bukan berarti ini yang inti, tapi Google Form ini bisa memberikan variasi supaya anak-anak atau supaya siswa itu bisa memahami dan bisa memahami yang pertama, kemudian guru, kita sebagai gurunya bisa mengukur sampai sejauh mana keterserapan mereka terhadap
materi yang kita sampaikan. Berikutnya, kalau misalnya untuk permasalahan-permasalahan yang lain, maka kita bisa menggunakan juga dalam kapasitas untuk melihat sejauh mana ketercapaian pembelajaran yang kita laksanakan di kalangan anak-anak. Itu saja mungkin yang bisa disampaikan, mudah-mudahan bermanfaat dan bisa memajukan pendidikan Indonesia. Terima kasih, mohon maaf atas kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.